Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berjumpa lagi. Pagi ini beberapa hari lagi kita akan menjalankan sholat Idul Fitri, insya Allah hari Jumat. Para jamaah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 golongan manusia menurut iblis dan 3 golongan manusia menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, 3 golongan manusia menurut iblis itu begini, dan ini kita percayai ya, karena meskipun iblis itu ada kejujurannya, dan yang disampaikan iblis ini sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an Karim. Jadi 3 golongan manusia menurut iblis itu yang pertama adalah golongan yang tidak memiliki dosa. Golongan yang dijaga oleh Allah dari dosa dan kesalahan, yaitu para nabi. Kemudian yang kedua, kata iblis, adalah golongan yang selalu mengikuti keinginan iblis. Mau tidak sholat, ya tidak sholat. Mau tidak puasa, ya tidak puasa. Mau membuat atau melakukan dosa-dosa, ya dilakukan. Itu kemauannya iblis. Kata iblis, aku mendapatkan keuntungan besar dari orang-orang golongan yang kedua ini. Kata iblis begitu. Dia itu nurut saja kepada aku, katanya. Mau saya ajak begitu, mau saya ajak mengambil uangnya orang, mengambil uangnya negara, mau, dan seterusnya. Sedangkan golongan yang ketiga, kata iblis di dalam sebuah hadis, adalah golongan yang tidak mau nurut kepada iblis. Tapi golongan ini kadang-kadang berbuat kesalahan, kadang-kadang melakukan dosa. Tetapi begitu dia menyadari melakukan dosa atau kesalahan, dia bersegera untuk meminta ampun kepada Allah. Kata iblis, aku tidak senang kepada golongan orang yang seperti ini. Aku tadinya sudah mendapatkan sesuatu, tetapi dia ingat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, sehingga sesuatu yang aku miliki itu lepas, hilang. Begitu 3 golongan yang disampaikan oleh iblis. Kita pilih yang mana? Pilih yang nomor 1, jelas tidak bisa. Mau jadi nabi,
Pilih yang kedua tadi bolone iblis, jangan sampai sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita. Menurut iblis yang pekerjaannya mengganggu, menyesatkan manusia, tidak ada pilihan lain kecuali yang ketiga. Kita ini kadang-kadang berbuat salah, tapi begitu berbuat salah kita segera mengingat Allah dan kemudian meminta ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim al-ayat. Begitu Allah memberitakan kepada kita. Dan kata Allah, mereka-mereka yang berbuat dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah dan bersegera untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Al-Qur'an. Ini yang tidak disenangi oleh iblis. Semakin kita berbuat yang tidak disenangi oleh iblis, semakin bagus. Semoga kita semua senantiasa dibenci oleh iblis. Para jamaah, kemudian sekarang 3 golongan menurut Allah yang disampaikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah. Para jamaah, yang disampaikan oleh Allah itu 3 golongan manusia itu ada disebutkan di dalam surat Al-Fatir ayatnya ayat 32. Bunyinya, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqu bil khairati bi idznillah zalika huwal fadlul kabir." Al-Fatir ayat 32. Ada 3 golongan manusia menurut Gusti Allah yang menciptakan kita. Para jamaah, di dalam surat Al-Fatir ayat 32 tersebut, golongan 3 manusia itu, yang pertama adalah golongan zalimul linafsi. Kemudian yang kedua golongan muqtasid, dan golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Nanti terserah kita milih yang mana, menempatkan diri kita ini. Yang diinginkan oleh diri kita ini yang mana, terserah. Tapi tentu keinginan kita memilih yang terbaik. Sama dengan kita kalau mau beli sepeda motor pasti memilih yang terbaik. Nggak mungkin ada duit banyak, ada kemampuan kok terus milih sepeda motor sing jelek, sing second misalnya, sing oklek-oklek, ya nggak mungkin lah. Beli rumah pun mesti ingin yang terbaik. Semua ingin diri kita ini memiliki yang terbaik. Maka para jamaah, 3 pilihan ini, 3 golongan manusia yang disampaikan oleh Allah ini. Yang pertama, dzalimun linafsih. Dzalimun linafsih itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 32. Maksudnya adalah ini orang Islam, orang Islam, dan dia itu, golongan ini mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, mengerjakan dia itu. Akan tetapi golongan ini adalah golongan meskipun mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah, dia juga melakukan atau mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu golongan ini. Ya sholat, ya puasa, tapi ya nyolong. Tapi ya ngerasan-ngerasani sana kesini.
Jadi mengerjakan hal-hal yang diwajibkan, tetapi juga berbuat yang diharam-haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan banyak itu. Ya, ya sholat, tapi ya berbuat haram. Itu banyak. Ya, itu golongan zalimun li nafsik. Yang kedua, para jamaah, golongan muktasid. Ya, muktasid. Ini golongan pertengahan, ya, berada di tengah-tengah. Golongan ini, ya, yang disebutkan oleh Allah ini adalah golongan yang dia itu mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah taala. Dan tidak mengerjakan yang diharamkan oleh Allah juga. Tidak mengerjakan. Akan tetapi dia ini tidak mau mengerjakan hal-hal yang disunnahkan. Ya, tidak mau mengerjakan hal-hal yang disunnahkan. Dan golongan ini yang makruh-makruh itu masih mau yang dimakruhkan itu. Ya. Contoh kemarin waktu berbuka puasa di sini ada makan apa gitu, mungkin kayak snack itu saya lirik, ya. Duduk silo makannya tangan kiri gini, duangak gini, kok lagi tangan kiri, makan dengan tangan kiri itu makruh, itu masih dikerjakan. Ya. Ini golongan kedua, ya, masih dikerjakan. Ya. Apalagi kalau kita ke restoran para jamaah, ya, sini sendok garpu, sini sendok yang biasa itu makan terus gini, tangan kiri gini, makannya itu makan tangan kiri itu makruh. Ya, ini masih dilaksanakan, masih dikerjakan. Itu golongan kedua. Ya, walau bagaimana, wong ini stick kan ini. Stick. Ya dibalik pisaunya tangan kiri, oroknya tangan kanan supaya makannya tangan kanan. Ini kebiasaannya Mbah Sugeng ini tangan kanan ini. Sering makan stick soalnya. Nah, para jamaah itu contoh makruh. Ya, ada juga merokok. Ya. Merokok ini makruh. Ya, minimalnya itu makruh. Bahkan ada yang mengharamkan. Ya, sholat, ya puasa, mengerjakan hal-hal yang wajib. Ya. Terus kemudian yang haram juga nggak mau, tapi yang makruh masih mau. Ini golongan yang kedua. Golongan muktasid. Gitu. Yang sunnah-sunnah dia tidak mau juga yang sunnah-sunnah itu. Ya. Jadi ya sholat, datang ke masjid, ya, di pas waktunya sebelum sholat sunnah itu, jadi pas langsung sholat fardu, begitu selesai juga enggak sholat sunnah langsung pergi. Ya, yang wajib dilaksanakan, yang wajib. Yang haram-haram juga dia hindari, juga enggak mau dia. Tapi dia tidak mau melaksanakan yang sunnah dan masih mau yang makruh-makruh. Itu golongan yang kedua. Ya. Nah, kalau Abah Sugeng kurang sak jam waktunya azan sudah tengok-tengok di sini, nggak tahu walaupun tidur atau apa ya nggak tahu lah. Pokoknya sudah di sini langsung sholat sunnah dan sebagainya. Yang nyunah-nyunah itu. Ya. Hebat ini Ustaz Sugeng ini. Soalnya saya sering dikerecek jadi ya. Nah, itu golongan kedua. Yang wajib oke, yang haram tidak mau, yang sunnah tidak mau, yang makruh masih mau. Nah, ini golongan menengah. Ya, golongan menengah. Terus yang ketiga, golongan sabiqun bil khairat.
Ya, sabiqun bil khairat itu para jamaah inilah golongan yang paling sempurna yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatir itu, yaitu mereka mengerjakan yang wajib, mereka tidak mau yang haram, mereka mengerjakan yang sunnah-sunnah, dan mereka itu tidak mau yang makruh-makruh. Ini golongan yang paling bagus, dan tentu kita semua ingin diri kita ini menjadi yang terbagus, seperti kita ingin memiliki sepeda motor yang terbagus, rumah yang terbagus, dan lain-lain yang terbagus. Nah, para jamaah, penjelasannya sekarang kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Jadi golongan yang zalimun li nafsi yang pertama tadi, ya, golongan yang pertama tadi yang wajib dilaksanakan tapi yang haram juga dilaksanakan meskipun masuk penjara pakai baju oranye, nangis-nangis, ya. Nah, itu kata Imam Ahmad di dalam sebuah hadis, ya, bahwa golongan pertama ini adalah nanti golongan yang ketika dihisab oleh Allah, ya, dia setelah dihisab diberhentikan dulu, ya, dia mengalami penderitaan dulu, ya, tidak disebutkan penderitaan itu di neraka atau tidak, ya, tidak disebutkan. Nah, kemudian setelah sekian lama, ya, dia baru dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ini orang Islam, nggak bahas orang di luar Islam. Dimasukkan surga setelah mengalami penderitaan. Ya. Dan hisabnya berat, kata Imam Ahmad begitu. Ya. Kata Imam Ahmad begitu. Ya, 1 hari saja di akhirat nanti 1000 tahun di sini kok. Ya. Ya 1 hari saja ya podo karo 1000 tahun ya wis lumer badan ini. Loh, kalau lumer, kalau pingsan gitu enak nggak ngerasa no. Di sana nggak ada pingsan, sudah dicabut oleh Allah pingsan itu. Kematian juga sudah dicabut oleh Allah, tidak ada lagi kematian. Nah, para jamaah, itu golongan pertama. Terus menurut Imam Ahmad dalam sebuah hadisnya, golongan yang kedua, golongan muktasid. Ya, tadi golongan muktasid ini adalah golongan yang wajib oke, yang haram tidak mau, tetapi yang sunnah juga tidak mau, dan yang makruh masih mau. Golongan ini para jamaah nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah, tetapi hisabnya lebih ringan daripada golongan yang pertama tadi. Lebih ringan. Ini golongan pertengahan. Juga setelah itu dimasukkan di dalam surganya Allah. Dan yang terakhir, golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat. Kata Imam Ahmad, golongan ini nanti ketika di akhirat, ya, golongan yang wajib oke, yang haram tidak mau, yang sunnah oke mau, dan yang makruh juga tidak mau, selalu menjaga seperti itu, dan mudah-mudahan di sisa umur kita itu seperti itu. Maka kata beliau Imam Ahmad, orang pada golongan seperti ini nanti akan tanpa hisab, akan dilakukan oleh Allah tanpa dihisab, dan langsung masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, maka tentu kita akan memilih yang terbaik. Setidak-tidaknya berusaha keras saya dan panjenengan semua untuk menuju kepada golongan yang sabiqun bil khairat ini, berlomba-lomba ke arah kebaikan, berbuat kebaikan yang maksimal di sisa umur kita ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi kelompok atau golongan yang ketiga, golongan sabiqun bil khairat ini.
Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.